Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sampai halaman berapa? 16. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala syurutu kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Syurut itu bentuk jamak dari kata syartun. Syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Inna tauhidah, sesungguhnya tauhid itu la yatahaqqaqu, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi bimujarradin nutqi bisyahadatain, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat diucapkan saja itu tidak menjadi sah, tidak menjadi real, dan tidak bermanfaat. Ucapan tersebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ma'al jahli bima'naha, disertai dengan kejahilan terhadap makna kalimat tersebut. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah tapi tidak mengetahui maknanya, ucapan itu tidak bermanfaat. Saat dia tidak mengetahui maknanya, wa ma taqtadihi, dan tidak mengetahui apa-apa yang menjadi konsekuensinya, konsekuensi kalimat syahadatain, minal bara'ati, berupa berlepas diri, minasyirki, dari kesyirikan, wa ikhlasil qawli wal amali lillah, serta mengikhlaskan ucapan dan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting bagi setiap orang muslim yang mengucapkan kalimat syahadat ini untuk mempelajari maknanya dan mempelajari konsekuensi dari kalimat itu, yaitu mengikhlaskan ucapan dan perbuatan karena Allah, kemudian berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Itu konsekuensinya. Kalau kita mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli syirik, maka syahadat kita itu tidak terrealisasi, tidak terwujud, tidak sah, dan tidak memberi manfaat kepada pengucapnya. Wa innama, sesungguhnya yatahaqqaqut tauhidu, tauhid itu akan terwujud bitahqiqi makna syahadataini nafyan wa isbatan, dengan cara merealisasikan makna dua kalimat syahadat, nafyan dalam bentuk penolakan, wa isbatan, dan dalam bentuk penetapan. Jadi makna kalimat syahadat ini ada yang berupa penolakan, ada yang berupa penetapan. Penolakan apa? Penolakan terhadap segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, itu ditolak semua. Wa isbatan, dan penetapan. Penetapan apa? Penetapan bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dimintai pertolongan, dimintai kesembuhan, dimintai perlindungan. Menetapkan itu dan menolak seluruh sesembahan selain Allah, disingkirkan semua. Itu makna dari apa? Nafyan wa isbatan. Fala budda, maka harus min nafyil uluhiyyati an ghairillahi ta'ala, harus menolak uluhiyah, menolak sifat-sifat ketuhanan dari selain Allah. Kita harus menolak
Sifat-sifat ketuhanan menafikan, meniadakan sifat-sifat ketuhanan dari selain Allah. Maknanya, selain Allah itu tidak mungkin memiliki sifat uluhiyah. Selain Allah tidak mungkin memiliki sifat ketuhanan. Berupa dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dimintai rezeki, dimintai pengampunan dosa, nggak ada. Yang memiliki sifat-sifat tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengetahui kegaiban, nggak ada. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk bumi, makhluk langit yang mengetahui kegaiban yang hakiki, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, kok dokter bisa tahu janin di dalam perut ibunya itu laki wanita? Dokter pun nggak tahu. Dokter baru tahu setelah janin berusia sekian bulan. Tapi sejak hari pertama usia janin, Allah sudah tahu ini bayi laki atau bayi wanita. Yang kedua, dokter tidak pernah tahu berapa usia bayi ini kelak, berapa total rezekinya. Dokter tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kapan akan turun hujan, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perakiraan hujan itu tidak memastikan, hanya kira-kira. Kira-kira hari ini akan hujan menurut arah angin, volume awan, kelembaban udara. Ya, diprediksikan hujan, ternyata tidak hujan. Ya karena memang yang memprediksi itu bukan Tuhan. Tidak memiliki sifat uluhiyah. Uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu ya ilahi itu. Ilahi, Robbi gitu. Yang memiliki sifat-sifat ilah, sifat-sifat Tuhan ya hanya Allah semata. Maka aneh, rusak dan longsor logika seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meyakini ramalan kejadian-kejadian yang akan datang. Berarti dia meyakini ada makhluk selain Allah yang mengetahui kegaiban. Dan itu meruntuhkan, menggugurkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati. Dia ikhlas, siap lahir dan batin menolak seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia bisa menimpakan manfaat dan madarat. Itu makna dari konsekuensi la ilaha illallah, yaitu menolak al-uluhiyah an ghairillahi ta'ala wa isbatiha wahdahu la syarika lahu. Lalu kemudian menetapkan sifat uluhiyah tadi, sifat-sifat ketuhanan tadi hanya untuk Allah semata, la syarikalah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki secuil dari sifat-sifat ketuhanan itu, enggak ada. Enggak ada istilah sirno kamanung sane, enggak ada. Manusia tetaplah manusia, tidak akan mampu mencapai derajat Tuhan. Tidak akan mampu menggapai sifat-sifat Tuhan. Sehebat apapun dia berupaya, tidak akan bisa. Kalau antum masih meyakini ada satu makhluk, entah manusia, entah hewan, entah jin atau malaikat, memiliki sifat ketuhanan, berarti longsorlah, batallah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu yang terjadi di serata bumi. Mayoritas manusia yang beragama Islam banyak sekali yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya dan tidak melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Maka dari itu, dakwah ahli sunnati wal jamaah yang senantiasa terus meniti jejak para nabi, mereka senantiasa memfokuskan, menargetkan dakwahnya dan menjadikan prioritas utama dari dakwahnya itu adalah menerangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, serta memperingatkan umat dari bahaya laten kesyirikan. Teman-teman,
Meskipun mereka sadar konsekuensinya tidak akan mudah. Konsekuensinya mesti dakwahnya tidak diminati, bahkan terkadang dimusuhi. Seperti Nabi SAW. Beliau dulu dianggap Al-Amin, orang yang paling terpercaya, dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Tapi saat menerangkan tauhid, memberikan peringatan dari kesyirikan, mulai dijuluki gila, tukang sihir, pendusta, ya, diolok-olok, dilempari batu. Kita ini menampakkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, walhamdulillah, lost, Pak. Tidak ada penentangan sehebat penentangan yang diterima oleh Nabi. Gak ada orang melempari kita dengan batu sampai berdarah-darah. Tapi meskipun begitu, saking pintarnya setan, kita itu malu mau menyuarakan tauhid itu. Enggan, rikuh, pekewoh, mau mengatakan itu syirik loh, keluh lidahnya. Karena ditakut-takuti oleh setan. Adapun Nabi disuruh berhenti dari dakwah tauhid. Kalau mereka meletakkan mentari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, saya tidak akan berhenti sampai Allah mematikan aku di atas jalan ini. Begitu pula Al-Imam Abdul Hamid bin Badis, salah seorang imam ahli sunnah dari negeri Aljazair, Algeria. Beliau mengatakan, saya itu sadar sesadar-sadarnya. Saya tahu setahu-tahunya kalau saya hadir di tengah manusia, lalu mengatakan, hai manusia, aku datang ke sini untuk berbicara politik, menyelamatkan hak-hak kalian yang terampas, membawa kesejahteraan, membawa duit, membawa kemakmuran, pasti akan banyak orang mendukungku. Dan saya tahu, sadar sesadar-sadarnya, kalau saya datang ke tengah manusia, lalu menyuruh, hai manusia, saya datang ke sini untuk menerangkan apa itu tauhid dan memberi peringatan dari kesyirikan. Mari kita tinggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kita menghamba, berpasrah diri, meyakini bahwa Allah satu-satunya memberi manfaat dan madharat, dan jauhilah oleh kesyirikan. Kalau saya menyeru seperti itu di tengah manusia, saya sadar mesti yang menyambut seruan saya sedikit, dan saya pasti akan dimusuhi. Saya tahu itu. Tetapi saya tetap akan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar saya istiqomah di atas jalan ini dan dimatikan di atas jalannya para nabi dan rasul. Adapun hasil itu semua mutlak di tangan Allah. Pernahkah kita mendengar sabda Nabi dalam hadis yang sahih itu di Kitab Tauhid? Uridat alayyal umamu. Ditampakkan kepadaku, kata Nabi, kondisi umat-umat terdahulu. Qara'aitun nabiyya, lalu aku melihat ada seorang nabi, wa ma'ahur rahtu, pengikutnya itu ada satu rombongan. Qara'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan, dan aku melihat ada seorang nabi itu bangkit kelak di akhirat, pengikutnya hanya satu orang lelaki dan dua orang lelaki. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat ada seorang nabi bangkit di akhirat menghadap Allah, tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah nabi yang pengikutnya satu atau dua ini, nabi yang pengikut nggak ada pengikutnya sama sekali, mereka keliru dalam dakwahnya? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Artinya apa? Artinya kebenaran itu harus tetap senantiasa kita pegang teguh meskipun kita sendirian. Tujuan dari dakwah itu untuk menyuarakan tauhid, mengajak manusia kepada Allah, ditampa karepmu ora karepmu. Tentu dengan cara-cara hikmah, bukan dengan menihilkan dakwah tauhid, mencari simpati orang banyak, bukan begitu dakwah. Kalau hanya mengumpulkan uangnya, gelar konser, wah ya sing teko. Ya apa enggak? Kedumbrengan gitu, joget-jogetan, nanti banyak yang datang, Pak. Tapi kalau pengajian menyuarakan tauhid, ya konsekuensinya seperti itu. Itulah yang dilalui oleh para nabi, sampai ada nabi itu nggak punya pengikut. Begitu. Maka jangan takut teman-teman menyuarakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Suarakan apa yang membuat Allah senang.
Jangan menyuarakan apa yang disenangi oleh orang banyak. Orang banyak senang, tapi Allah nggak senang, apa gunanya? Suarakan apa yang membuat Allah ridho, apa yang membuat Allah senang. Dan Allah teramat sangat senang, gembira terhadap orang-orang yang meniti jejaknya para nabi dan Rasul, menyuarakan tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Faman qala, maka barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa huwa ya'budu hajaran, dalam keadaan dia itu beribadah kepada batu. Apa ada orang beribadah kepada batu? Ada. Caranya bagaimana? Dia menempelkan sifat ketuhanan kepada batu. Batu iki bisa menimbulkan manfaat dan madorot. Itu artinya dia sudah menyembah batu. Nanti pakai batu al-aqiqah, pakai kol-kolah ya. Kol-kolah kubro. Al-aqiqah. Bahwa batu al-aqiqah ini bisa membawa manfaat, menimbulkan madorot, namanya kiai senggol modot ini. Maka antum sudah menuhankan al-aqiqah. Kalau saya sampai nggak bawa batu ini, waduh apes saya, karena batu ini menimbulkan manfaat. Tapi antum mengucapkan la ilaha illallah, nggak ada gunanya. Atau orang pada hari-hari tertentu meletakkan sesajen di atas atau di bawah atau di samping batu yang besar. Itu artinya dia telah menempelkan sifat uluhiyah kepada batu, teman-teman. Nah, kenapa bedanya dengan orang yang mencium hajar aswad? Gak ada orang Islam yang murni tauhidnya meyakini kalau hajar aswad ini memberi manfaat, tidak ada. Umat Islam mencium batu ini karena diperintahkan untuk mencium, bukan karena takut kepada hajar aswad, enggak. Dalilnya ucapan Umar bin Khattab. Hei hajar aswad, inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Aku ini ngerti, sengerti-ngertinya, kamu hanya seonggok batu yang tidak memberi manfaat dan madharat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka, kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, ma qabbaltuka, aku juga tidak sudi mencium kamu. Dan mencium hajar aswad saat prosesi umrah itu hukumnya sunnah saja. Kalaupun nggak mencium, nggak apa-apa, umrohnya tetap jos. Adapun susuan, nyikut orang, mendesak orang, mendorong orang, hukumnya apa itu? Haram, Pak. Jadi banyak orang berbuat maksiat di sekitar Ka'bah saat sedang umroh. Itu mereka menyikut, dan saya sempat jadi korbannya juga. Leher saya itu disikut sampai hampir kehabisan napas saya. Guru-guru ada satu mantan TNI, ya tentara, udah sepuh usia 60-an, ngotot pengen diantar mencium hajar aswad. Nah saya kan membimbing, ya repot iki nek jamaah siji. Yes pun monggo kula dereke kula. Kula sok-sok ki pakai maju kula ngoten niku. Cerak ngono ki tak surung-surung ngoten iki. Begitu saya berhasil nyurung, aku wis mundur golek selamat ya ta. Kono wis wallahu a'lam. Itu saya tunggu ndi menungsane mau ora ketok-ketok gitu. Padahal saya leher udah posisi kesikut sama orang Eropa, Pak, tinggi besar. Terus saya nggak tahu ditarik uang keluar dari kerumunan pojokan hajar aswad itu. Selesai ketemu, wah lah kae wonge. Pripun Pak? Alhamdulillah berhasil Ustaz, tapi pundak saya sempal. Iya, pundaknya ini harus dibawa ke dokter. Ya, tapi nggak apa-apa Ustaz. Saya semangat saya demi untuk mencium hajar aswad. Semangat nih. Padahal mencium itu sunnah, desel-deselan itu dosa. Ini perlu saya sampaikan juga supaya antum kalau umroh itu tidak buru uceng kelangan delek ya, memburu sesuatu yang kecil malah kehilangan sesuatu yang besar. Jadi umat Islam tidak menyembah hajar aswad, tidak meyakini hajar aswad memberi manfaat dan madharat, dan tidak takut kepada hajar aswad. Beda dengan orang-orang yang mengkultuskan batu, mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada batu. Au basyaron, atau beribadah kepada manusia. Maknanya apa? Menempelkan sifat-sifat Tuhan kepada manusia.
Di antara sifat uluhiyah mengetahui perkara gaib. Antum meyakini ada manusia yang mengetahui perkara gaib. Gaib hakiki loh ya. Bukan gaib itu ada dua. Gaib yang hakiki, ada gaib yang nisbi. Ada gaib yang relatif. Gaib relatif ini bisa diketahui oleh manusia. Sebagian manusia bisa tahu. Seperti di belakang kita itu kan ada jalan ya. Neng kono ki neng wonge apa ora? Ada orangnya apa enggak? Enggak tahu antum neng kene kok. Tapi bagi orang yang ada di sana, enek ustad bengok ngene. Neng wong loro dadak neng kono. Ya dia tahu. Itu namanya gaib relatif. Janin yang ada di perut ibu di USG ketok, oh nek uget-uget iki calon kelamin laki-laki. Oh bayi lanang niki Ustaz. Weruh, sapa sing weruh? Sing ngeker. Kalau antum enggak tahu. Tapi gaib yang hakiki, besok akan ada kejadian ini, rezekinya si bayi ini sekian triliun, usianya besok itu 67 tahun. Itu namanya gaib hakiki. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Ya, kalau antum meyakini ada manusia bisa mengetahui kegaiban hakiki, antum telah menyembah si manusia tadi. Karena antum menempelkan salah satu ya dari sifat ketuhanan, antum tempelkan pada manusia. Paham nggak ini? Antum meyakini ada mayit yang sudah mati bisa memberi manfaat madharat. Berarti antum menyembah si mayit gitu, yang ada di dalam kubur itu. Ausonaman, atau dia menyembah berhala. Bukan berarti terus nyembah-nyembah gini. Enggak mesti. Antum meletakkan sesajen, menyembelih hewan untuk berhala ini, antum sudah menyembah dia. Karena Nabi mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, seperti kisah orang yang mau masuk ke negeri mempersembahkan apa? Sesajen berupa lalat, dia masuk neraka, Pak. Maka untuk urusan syirik ini jangan ada toleransi untuk diri kita. Nek wong liya monggo silahkan. Aku orang ngongkon, tapi saya menyampaikan itu haram, jenengan tetap nekat, monggo. Saya tidak memaksa, tapi saya jangan dipaksa untuk ikut itu. Sorry. Sampai mati saya tidak mau melakukan itu. Itu namanya falsafah hidup seorang muslim. Au qabran, atau beribadah kepada kuburan. Ya, mengajukan permintaan hajat-hajat hidup kepada orang mati. Meskipun itu nabi. Apalagi yang bukan nabi, kalau sudah mati nggak bisa dia memberi pertolongan. Orang mati itu justru butuh didoakan. Makanya Umar bin Khattab saat Nabi masih hidup, kalau ada paceklik minta doa kembali. Wahai Nabi, doakan supaya turun hujan. Nabi berdoa turun hujan. Setelah Nabi mati, Umar tidak minta doa ke kuburan Nabi. Umar berpindah minta doa kepada pamannya Nabi. Itu yang dilakukan para sahabat. Ya. Saya yakin yang ada di sini dulu ada yang mantan begituan. Bisna. Ketok kok. Prejengan iki ketok. Ambu-ambu niki ambu-ambu kuburan. Mambu lemah kuburan. Kira-kira ya. Kira-kira. Tapi bersyukurlah teman-teman. Kalau Allah memberikan hidayah sunnah, hidayah tauhid, bersyukurlah. Berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri antum. Dan salah satu bentuk syukur adalah menjaga hidayah tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Ya dengan menghadiri kajian-kajian tauhid itu, perjuangkan tauhid ini. Ya, jangan udan sithik males. Kita sedang mengopeni, memelihara sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita itu. Harus ada perjuangan waktu, tenaga, pikiran. Gitu apa enggak kira-kira? Ya harus seperti itu. Iya, nek pas terang ngomong iya. Nek pas udan kae, iya apa raya. Turu sik wae ngajine sesuk nek kan isih ana. Ya nek ustate jek urip. Apa nek ustate jek urip, ya nek kowe jek urip. Nek sesuk kowe mati, iso wae ustate urip kowe mati. Utawa ustate urung mati kowe sing mati. Pilihan itu selalu ada pada diri kita gitu. Orang yang bahagia itu man ta'adza bi ghairihi, orang yang mengambil pelajaran dari orang lain.
Jangan menunda-nunda, harus senantiasa dipupuk. Lah wong antum itu ngaji ya, ngaji itu tema-temanya bukan tema tauhid itu. Nanti eksistensi tauhid pada diri antum itu melemah, iya apa enggak? Antum sadar atau enggak sadar itu yang terjadi. Antum ketika ngaji tauhid ini, wah kalimat tauhidnya membara, Pak. Mungkuk aku. Madep mantep aku. Begitu 3 bulan pengajiannya tema-tema yang lain. Waduh, tema-tema apa itu namanya? Tema apa? Sing biasa mbok kaji gitu. Tema apa? Hah? Kok rada wangsulan tuh? Doisin lah. Tema-tema merah jambu ya, asmara, kemudian kemesraan rumah tangga, keharmonisan, ngono-ngono kuwi. Itu nanti tauhid antum diakui atau tidak mengalami penurunan. Ya. Bukan berarti tema itu keliru loh, enggak. Itu tetap dipelajari, fikih dipelajari, tazkiyatun nufus dipelajari. Tetapi yang pertama dan utama yang kita pelajari adalah tema-tema tauhid, tema-tema akidah, tema-tema manhaj. Ini akan mengokohkan keistiqomahan kita. Nah, tema-tema seperti itu jauh sebelum kita mengenal dakwah sunnah, kita sudah sering diajari itu, ya kan? Apa bedanya dakwah sunnah dengan dakwah-dakwah yang lain? Ya ini prioritas dakwahnya kepada tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bentuk syukur kita terhadap hidayah tauhid ini, kita harus senantiasa memupuk keimanan kita terhadap tauhid ini dan mewaspadai segala hal yang bisa mendegradasi, bisa melemahkan eksistensi tauhid dalam diri dan jiwa kita. Faqad naqadha fi'luhu qawlahu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah pada batu, manusia, berhala, kuburan, faqad naqadha fi'luhu, maka perbuatannya telah membatalkan qawlahu, ucapannya. Ucapannya ngomong la ilaha illallah tapi perbuatannya membatalkan ucapannya, ora cocok karo omongane. Wa dalla dzalika ala kadzibihi fi di'a'i tauhid. Dan perbuatannya itu menunjukkan ya, menunjukkan akan kedustaan dia di dalam klaimnya dia terhadap tauhid. Dia mengklaim menjadi ahli tauhid, tapi perbuatannya itu ya menunjukkan dia berdusta di dalam klaimnya tersebut. Li'annal muwahhida, karena seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid itu la yakunu musyrikan. Dia tidak menjadi seorang yang musyrik, tidak mau menjadi pelaku kesyirikan, tidak mau menempelkan, menisbatkan, menyematkan sifat-sifat Tuhan kepada makhluk. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia mengkufuri, mengingkari terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah, hurrima dammuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka menjadi haram darahnya dia, menjadi haram hartanya dia, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya kelak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hurima damuhu wa maluhu, dia itu menjadi seorang muslim yang sejati. Itu hadis sahih riwayat Muslim nomor 23. Fa makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadahi bihaq, dengan hak, dengan kebenaran, illallah, kecuali hanya Allah. Ada zat-zat yang diibadahi ya selain Allah, tapi tidak bihaq, tidak secara benar. Fahuwa wahdahu subhanahul mustahiqu lil ibadah. Maka Allah itu menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk menerima peribadahan dari seluruh makhluk. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, wa tahqiqu hadzal ma'na, dan realisasi dari makna ini, wa idahuhu, dan penjelasannya,
anna qaulal abdi, bahwasanya ucapan seorang hamba la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, yaqtadi, kalimat ini memberikan konsekuensi an la ilaha lahu ghairullah, tidak ada ilah bagi dia selain Allah, bagi si hamba tidak ada ilah bagi si hamba selain Allah. Wal ilahu, dan ilah itu huwa, artinya adalah alladzi yuta'u, yaitu zat yang ditaati, fala yu'sa, dan tidak boleh dimaksiati, haibatan lahu wa ijlalan. Karena apa? Karena menghormati dan memuliakan Allah. Wa mahabbatan, dan karena mencintai Allah. Wa khaufan, karena takut kepada Allah. Wa raja'an, dan berharap kepada Allah. Wa tawakkulan alaih, serta berpasrah diri kepadanya. Wa su'alan minhu, meminta, berdoa hanya kepada Allah. Wa du'aan lahu, dan mengajukan permohonan hanya kepada Allah. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillah, dan itu semua tidak boleh diberikan, dialokasikan, diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah semata. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umuri, barang siapa memperserikatkan makhluk fi syai'in min hadhil umur, ya, dengan sesuatu dari perkara-perkara ini, allati hiya min khasaisil uluhiyah, di mana perkara-perkara ini merupakan kekhususan uluhiyah, kekhususan sifat-sifat Tuhan. Kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka itu menjadi qadhan. Menjadi apa qadhan itu? Menjadi cacat, ya, fi ikhlasihi fi qaulihi, di dalam keikhlasan dia mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa memperserikatkan sesuatu dari sifat-sifat uluhiyah untuk selain Allah, maknanya Allah bisa menurunkan hujan, ada juga makhluk yang bisa menurunkan hujan. Nah, itu namanya memperserikatkan. Itu namanya syirik. Allah itu yang mengabulkan doa, ada juga makhluk yang bisa mengabulkan doa. Allah itu yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, ada juga makhluk yang bisa mengatur alam semesta. Lah, itu namanya syirik. Mengakui Allah punya sifat Tuhan, tapi juga mengakui ada manusia yang memiliki sifat Tuhan. Itu namanya syirik, Pak. Perbuatan itu, perbuatan, ucapan maupun keyakinan, syirik itu. Contohnya ada wali yang dikatakan bisa memadamkan api neraka. Itu pernah dengar ini? Pernah nonton? Dan itu pengikutnya sedikit apa banyak? Banyak. Itu ucapan syirik, syirik akbar itu. Ada wali yang mampu memadamkan apa? Api neraka. Lah, wali ini yang mati, kuburannya diobongnya daerah iso ngopo-ngopo kok. Iya. Kuburannya dia dibakar, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kok mau memadamkan neraka jahanam? Nauzubillah min dzalik. Ngono kuwi ana sing percaya itu. Ana sing telepon karo Gusti Allah barang ya. Ya ana sing percaya. Bahkan di antara kita ini juga masih ada yang tertipu dengan orang-orang yang berpura-pura meramalkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Ijih percaya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada di antara kita ini yang mempercayai ada benda-benda yang bisa menimbulkan madharat, manfaat. Bukti ini wedi, takut dengan benda mati. Itu katanya benda ini bertuah, gawat nek diobong iso marai ciloko gitu. Itu berarti ketauhidan kita tuh tercemar, teman-teman. Meskipun antum sudah dibaiat menjadi jamaah kaji teko misalnya, disuruh mandi 7 sumur misalnya, digerujuki 7 kembang, terus mangan bakpao gitu, hendak malam jemuah gitu. Itu kalau antum masih meyakini benda mati bisa menimbulkan manfaat madarat, tauhid antum tercemar. Maka hilangkan itu semua dari jiwa, pikiran dan akal kita. Gak ada untungnya antum mempertahankan itu, keyakinan seperti tidak ada untungnya, hanya membuat antum takut. A'arbabun mutafarriquna khairun
Amillahul wahidul qahar. Apakah orang yang beribadah kepada Tuhan yang banyak itu yang lebih baik, atau orang beribadah kepada Allah yang maha tunggal? Kalau beribadah kepada Allah yang maha tunggal, rasa takutnya kepada Allah saja. Ning kono nggon gawat losno wis ta. Ora-orane nek grandong nyesep mbun-mbun ora ono. Paling banter muni hi luwak tok kuwi. Itu suara luwak. Iya. Masih perintang-perintingan tuh. Apa perlu kita mengadakan acara kayak pramuka kayak ini? Nggih. Kon liwat ning kuburan dhewe ngono. Tak enteni ning kono mlaku kok kene ya. Nggawa senter dhewe ra nek kancane. Tekan ngenggon apa ora? Ora tekan ngenggon malah balik kanan mulih. Aku terima ora lulus wae ngono. Daripada lewat kuburan. Tetangga saya ada. Aku lho Mas, aku nek kon lewat kuburan kok mbok diopahi 5 yuta aku wegah ngono. Itulah hasil akhir dari orang yang hatinya termakan oleh pikiran klenik, hanya ketakutan. 5 yuta kon liwat kuburan tok. Lah mbok kene kon liwat sewengi ping 10 los aku. 5 yuta ping 10 piro? 50 yuta. Sapa lek arep bayar aku? Ora ono to? Upama ono kok. Tak liwat gitu. Penak men liwat kuburan 10 yuta. 5 yuta lewat neh 5 yuta neh. Wayah bengi dhewe. Gimana? Ada yang berani enggak? 5 yuta. Wani yo, Tun. Wani yo. Apa mau antum jireh wanek-wanekno. Paling banter mau ngompol kali. Ngompol sesuk dilondre kan rampung gitu. 5 yuta tinggo nglondre 10.000 tok. Cek badhe akeh tuh. Ku nek nganggo nek mikir kowe ngono kae. Nek ra mikir apa gua aku nek wedi nek ngompol ini gur ngompol nek bondot. Itulah nasib dari para penganut klenik wal khurafat itu. Itu baru kehinaan di dunia, teman-teman. Belum nanti kehinaan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Wis ngaji ono ceritane bangsa horor-horor. Kuwi debus ngalor ngidul kaya wis tau weruh demit ae. Perlu sak tuweke semene rung tau weruh demit. Ya. Jadi selalu berpikir apa? Ilmiah, teman-teman. Jangan dimakan oleh cerita-cerita yang tidak ada ujung dan pangkalnya, yang hanya menakut-nakuti. Innama dzalikumus syaiton. Mereka itu adalah setan, yukhawifu awliya'ahu, yang hanya menakut-nakuti wali-walinya setan. Jadi yang takut kepada setan ya hanya wali setan. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ndi mau? Sudah ya? Wa naqdan fi tauhidihi, dan itu menjadi pembatal tauhidnya. Wa kana fihi min ubudiyyatil makhluqi bihasabi ma fihi min dzalik, dan di dalamnya terdapat unsur peribadahan kepada makhluk sesuai dengan apa yang ada di apa yang terkandung di dalamnya, berupa apa? Berupa kesyirikan itu. Fata dhammanat hadhil kalimatul azimah, fata dhammanat, maka mengandung, hadhil kalimatul azimah, kalimat yang agung ini mengandung anna, bahwasanya masyi wallahi ta'ala, apa-apa yang selain Allah ta'ala, la yastahiqqul ibadata, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dimintai perlindungan, tidak berhak untuk dimintai rejeki, tidak berhak untuk ditawakali, tawakal, pasrah bongkoan kepada manusia, hanya gara-gara manusia ini kaya, hanya gara-gara manusia ini punya jabatan, lalu antum bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada Allah. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, jangan bergantung kepada manusia, karena kamu ini bukan kera dan manusia itu bukan pohon. Bergantunglah, bertawakallah kepada Allah semata. Wa may yatawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa pasrah bongkoan, berpasrah total kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Tapi orang yang bertawakal kepada manusia, dia akan kecewa ya suatu saat kelak.
Li'annahu makhlukun, karena dia itu makhluk, marbubun, dia itu diatur, bukan mengatur. La yamliku li nafsihi, dia tidak memiliki kekuasaan terhadap dirinya. Buktinya kalau manusia sakit, dia nggak bisa menyembuhkan, ya kan? Kalau sudah tiba waktu mati, dia juga tidak bisa menunda kematian itu, meskipun badannya sehat, makannya bergizi, dan dia seorang atlet. Kalau tiba waktunya mati, dia tidak mampu mempertahankan dirinya. Maka makhluk itu marbubun, bukan robbun, tapi marbubun. Bukan Tuhan, tetapi hamba. Bukan pengatur, tetapi dia diatur. La yamliku li nafsihi, dia tidak mampu memiliki jiwanya. Fadlan an ghairihi, apalagi terhadap orang lain. Naf'an wala dharran, tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu menolak madarat. Wa anna ibadata ma siwallahi batilatun, dan bahwasannya ibadah yang diperuntukkan bagi selain Allah itu batil. Ini merupakan kandungan apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa anna sahibaha mustahiqun lidzammi wal wa'idis syadid yaumal qiyamah. Wa anna sahibaha, dan bahwasannya pelakunya mustahiqun lidzam, dia berhak untuk dicela, wal wa'idis syadid, dan berhak mendapatkan ancaman keras yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walaqad kana al-musyrikun al-awailu, dan dahulu orang-orang musyrikin di era jadul, ya, a'lama bima'na syahadatain, mereka lebih mengetahui makna dua kalimat syahadat min kasirin minal mu'asirin, daripada kebanyakan manusia di era ini. Begitu. Para pelaku kesyirikan di zaman dulu itu, mereka lebih ngerti makna syahadatain daripada mayoritas orang yang hidup di zaman sekarang ini. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah, maka dari itu saat Rasulullah mengatakan kepada mereka, orang-orang musyrikin di zaman dulu, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. A'radu wa qalu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujabun, sesungguhnya ini sesuatu yang sangat ajaib. Di sisi yang lain, orang-orang musyrikin ini kalau bersumpah wallahi wa tallahi wa billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, mereka fasih mengucapkan Allah. Orang Arab asli kok. Arab asli, orang Arab jadul, fasih bahasa Arabnya. Ya. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan berhala, meninggalkan tatoyur, meninggalkan jimat, meninggalkan apa? Oh, di situ ada tempat angker yang bisa memanfaat madarat. Saya harus murni ibadah kepada Allah, meninggalkan makam-makam wali. Mereka ngerti konsekuensinya itu, maka mereka enggak mau mengucapkan. Fafahimu, mereka paham anna hadhil kalimata tubtilu ibadatal asnam. Kalimat la ilaha illallah itu membatalkan peribadahan kepada berhala, wa taj'alul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, dan menjadikan ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa amma, dan adapun kasirun minal mu'asirin, kebanyakan orang di zaman ini, fali jahlihim, dikarenakan kebodohan mereka, bimakna la ilaha illallah, terhadap makna la ilaha illallah, wa bimakna ibadah, dan disebabkan kejahilan mereka terhadap makna ibadah, yasrifuna anwa'al ibadati li ghairillah, mereka memalingkan, memperuntukkan, mengalokasikan, mempersembahkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Wa yadhunnuna anna qaulahum la ilaha illallah, dan mereka menyangka ucapan la ilaha illallah yanfa'uhum, akan memberi manfaat kepada mereka. Wa hum ala hadzal hal, dan mereka berada pada kondisi ini. Ya apa enggak? Kebanyakan manusia di era sekarang yang namanya musyrik itu
dia menyembah kepada berhala, sujud kepada berhala. Bukan hanya itu kesyirikan. Seperti sudah saya jelaskan berkali-kali, puluhan kali di masjid yang mulia ini, bahwa kesyirikan itu sangat banyak bentuknya. Tapi semua bermuara kepada perilaku menempelkan sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya ke situ. Dia meyakini Allah itu memiliki sifat Tuhan. Saya kan menyembah Allah, iya. Saya sholat kepada Allah, iya. Saya juga haji dan umrah, iya. Tapi saya juga percaya ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Yaitu apa? Mayit bisa mengabulkan permohonan doa. Orang mati bisa memadamkan api neraka. Benda mati bisa memberi manfaat dan madoro. Apa benda mati? Angka bisa mengakibatkan sial. Manuk bisa mengakibatkan sial. Berarti antum menempelkan sifat Tuhan kepada manuk. Antum mempersekutukan, menyamakan Allah dengan manuk. Dan itu pelecehan besar-besaran itu. Menyamakan Allah dengan batu. Di dalam satu kasus. Tidak dalam semua kasus. Allah bisa memberi manfaat, bisa menimpakan madarat. Batu ini juga bisa. Berarti antum menyamakan Allah dengan batu di titik itu. Dan itulah kesyirikan. Banyak ya kira-kira fenomena kesyirikan ini? Banyak sekali teman-teman. Bahkan ada di antara kita ini yang masih terjangkiti fenomena kesyirikan. Termasuk ibadah pamer itu syirik. Ibadah itu harusnya kan diperuntukkan bagi Allah kan? Karena di antara sifat ketuhanan menerima peribadahan. Artinya yang boleh menerima peribadahan hanya Allah. Lah kok ada manusia sholat itu karena pengen dialem morotuane. Dia telah menyamakan Allah dengan morotuane. Itu makna dari kesyirikan teman-teman. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa aman dari kesyirikan. Maka para nabi dan rasul seluruhnya merasa takut, sumelang, khawatir. Sampai Nabi Ibrahim saja, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul berdoa, wajnubni ya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak cucuku, anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Kita jangan semuci-suci merasa sok sudah bersih dari kesyirikan lalu nyuding kan kita musyrik kabeh kae. Nek pengen wong sing suci dari kemusyrikan ya aku iki. Wong sak desa iku sing ora musyrik aku tok. Orang seperti ini dia mencaci maki orang terhadap kesyirikannya, satu saat atau bahkan saat itu juga dia terjerumus dalam kesyirikan. Jadi berdakwah itu bukan untuk meluapkan emosi teman-teman, tapi untuk menyelamatkan orang, mengentaskan orang dari kesyirikan, menggandeng mereka, merangkul mereka. Ayo kita mentas dari kegelapan ini menuju terangnya cahaya tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dakwah itu dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, ingin menyelamatkan orang. Ora kok eneng wong gebledes. Hei, dolane kok aja ning pinggir-pinggir rawa niku bledes lho mengko ngono kuwi. Delalah ngeyel gebledes. Oh, syukur ya, Brak, delep ke sisan ngono. Malah mbok plenyak sirahe. Men mati sisan kowe ngono. Neraka kowe, men neraka sisan malah. Itu bukan intisari dakwah para nabi dan rasul. Dakwah yang hanya dijadikan kendaraan untuk meluapkan apa? Emosi dan kemarahan. Wa qad dzakara ulama'u, dan sungguh para ulama telah menyebutkan wa qad dzakara ulama'u, dan para ulama telah menyebutkan li kalimatit tauhidi, kalimat tauhid itu syurutan, memiliki syarat-syarat. La tanfa'u sahibaha illa biha, di mana kalimat tauhid tidak akan memberi manfaat kepada pengucapnya kecuali jika terpenuhi syarat-syarat itu. Waqad istakhlasu hadhihi syuruta min nususil kitabi was sunnati, dan para ulama telah istakhlasu menyarikan, membuat sari itu apa namanya? Bahasa kerennya membuat sari itu apa? Apa? Bukan meringkas, bahasa keren. Kok meracik ora jamu.
Apa namanya? Jeruk diambil sari-sarinya itu namanya apa? Hah? Yang coba yang keras, mengekstrak. Para ulama telah mengekstrak syarat-syarat kalimat tauhid ini min nususil kitabi wa sunnati, diekstrakkan dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Ekstraksi gitu ya, mengekstrak. Wahia, dan dia itu adalah, tunggu keterangannya di pertemuan berikutnya. Kenapa tidak dibaca sekalian Ustaz? Aku wis kesel ya. Tenan aku blokos utawa bares kuresan. Tadi saya baru sampai dari Jawa Timur itu jam 2. Sampai rumah jam 2, anak-anak wis ngejak renang. Nganter renang. Tekan rumah setengah 6. Bablas Masjid Jampiati. Langsung bablas rene. Jadi capek. Ya semoga yang sedikit ini bisa menjadi tombol kangen, obat rindu bagi anak. Mantap toh. Ini sekaligus pengumuman untuk Mas Zul dan Mas Taufik nih. Kamis yang akan datang besok, kayaknya saya akan izin lagi karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan, dan saya mohon izin pamit. Jangan ada yang bertanya baik lewat tulisan maupun nyegat di luar majelis ya. Wis kesel tenan aku, sok ben meneh wae nek ketemu nek kowe isih urip ya. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.